yang abadi. Jadi yang beribadah 100 tahun di balai surga Allah Subhanahu wa taala, surga abadan selama-lamanya, sebenarnya ya tidak cukup, tidak imbang. Akan tetapi kita masuk surga itu memang semata-mata karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ayatul jannah diamalin, tidak masuk surga seseorang karena amalnya. Jadi kita masuk surga bukan karena amal-amal kita. Lalu para sahabat bertanya, kata anda ya Rasulullah, apakah kau juga termasuk? Ya Rasulullah, kata anak aku juga. Jadi Rasulullah sendiri bukan karena amal-amalnya. Kita tahu amal Rasulullah luar biasa, akan tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita masuk surga. Layatawama dani Allah birahmat, kecuali aku diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga oleh karena itu kita semua memiliki peluang yang sama untuk meraih surga dengan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka terus-teruslah beramal. Ini maka banyak sekali jalan-jalan menuju kita mencari amal-amal kebaikan yang mungkin yang dapat kita lakukan tidak memerlukan usaha-usaha yang besar. Banyak sekali memberikan senyum kepada orang lain, bersabar, membantu orang lain, tidak mengganggu orang lain, bermuka manis dan lain sebagainya. Itu semua hal-hal yang remeh-remeh itu semua merupakan jalan-jalan menuju kebaikan, menuju ridhonya Allah. Menyingkirkan dahan di jalan, menyingkirkan duri di jalan, membantu orang lain. Apapun yang kita lakukan berupa kebaikan, maka itu semua akan menjadikan wasilah kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ridho itulah yang menjadikan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini permulaan memang. Ini sebelum saya membahas tentang bab amal. Ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sebelum bab ini memang dijelaskan jalan-jalan menuju kebaikan. Jadi banyak sekali variasi-variasi atau pilihan-pilihan amal-amal menuju kebaikan, meskipun itu amal-amal yang ringan. Lalu Imam Nawawi melanjutkan dengan bab, yaitu bab al-iqtisadi fil ibad, yaitu bab tentang meringkas, bab tentang berhemat di dalam beramal. Jadi setelah bab jalan-jalan menuju kebaikan, variasi-variasi amal-amal atau pilihan-pilihan amal menuju kebaikan, maka Imam Nawawi melanjutkan bab yang ke-14 ini adalah bab berhemat di dalam amal. Maksudnya bagaimana cara kita mengelola amal, bagaimana kita agar profesional dalam kita beramal. Jadi yang tadi adalah pilihan beramal, yang bab ini nanti adalah bagaimana kita profesional dalam beramal. Caranya mengolah amal supaya amal itu maksimal, supaya amal itu efektif. Ini bahwa Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin ini mengawali bahwa aturan-aturan di dalam Islam, bahwa kita beragama itu sebenarnya sesuatu yang kita lakukan adalah sesuatu yang mudah. Sebenarnya kita beragama itu tidak berat. Banyak sekali aturan-aturan yang meringankan ketika kita beramal. Di sini Imam Nawawi mengawali dengan yaitu surat At-Toha ayat 1-2. Toha, ma apa anzalna, yang kami turunkan alaika kepada engkau Al-Quran litasqa, yaitu tidak memberatkan kamu.
Jadi Allah itu menurunkan Al-Quran kepada kita itu sebenarnya bukan membebankan kita, bahwa Allah sudah mengukur kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan menguji seseorang di luar kemampuannya. Jadi kita yakini bahwa kita melakukan ketaatan itu sebenarnya sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebenarnya kita kalau melakukannya kita pasti mampu, tapi kemampuan seseorang itu masing-masing. Ada yang kuat beribadah dalam hal puasa, ada yang kuat beribadah dalam hal yaitu berinfak, ada kuat beribadah dalam hal kesabaran, ada kuat beribadah dalam hal sholat malam dan lain sebagainya. Begitu juga dan surat Al-Baqarah 185 bahwa Allah berfirman, yuridullah, Allah menginginkan bikum engkau sekalian yusra kemudahan, wala yuridu bikumul usra, dan tidak menginginkan kalian kesulitan. Jadi Allah itu sudah mengukur setiap amal-amal yang dibebankan kepada kita itu adalah tidak menyulitkan kita, akan tetapi Allah sudah memberikan kemudahan. Maka ketika kita melakukan suatu amal-amal kebaikan itu, yang pertama janganlah berlebih-lebihan, sebab Allah itu tidak suka orang-orang yang berlebih-lebihan. Begitu juga sebaliknya, kita janganlah mudah meremehkan amal. Jadi dalam bab sebelumnya bahwa kita tidak boleh terlalu meremehkan amal, begitu juga di dalam bab ini adalah ketika beribadah itu proporsional. Proporsional itu sesuai kemampuan, tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan amal. Maka orang-orang yang profesional di dalam beribadah, ia menyesuaikan diri dengan keimanannya. Maka kira-kira ini sesuai kemampuanku, maka orang tersebut akan melakukan sesuai kemampuannya. Begitu juga kita bisa melihat surat Al-Furqan 67 bahwa ciri-ciri ibadir rahman, yaitu hambanya yang maha pengasih, hambanya Allah yang maha pemurah, itu adalah waladina, dan orang-orang idza anfaqu, apabila ia menafkahkan hartanya, lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, walam yaktaru, dan tidak kikir, wakana baina dzalika qawaman, dan di antara keduanya qawaman. Qawaman itu secara adil, secara wajar. Jadi ciri-ciri ibadur rahman, ciri-ciri hambanya Allah yang maha rahman itu adalah ketika ia berinfak tidak berlebih-lebihan dan ia tidak kikir terhadap infaknya, dan di antara keduanya itu secara wajar. Ini menunjukkan bahwa ketika kita beribadah, maka kita janganlah berlebih-lebihan di dalam ibadah. Begitu juga kita jangan gampangnya meremehkan ibadah. Ini sebagaimana bahwa Allah menggambarkan kepada ahli kitab, bahwa Allah menegur kepada ahli kitab, ya ahli kitab, ahli kitab, la ta'ghulu fi dinikum. Surat Maidah 170. Ahli kitab, janganlah engkau hulu, berlebih-lebihan di dalam agamamu, sehingga sampai-sampai berlebih-lebihan di dalam agama mereka, sampai-sampai Isa Al-Masih dianggap sebagai Tuhan, disembah. Ini menunjukkan bahwa ahli kitab terlalu berlebih-lebihan di dalam beragama. Begitu juga kita dilarang untuk berlebih-lebihan di dalam beragama. Begitu juga di dalam suatu hadis mungkin sering kita
mendengar bahwa ada 3 orang. Yang satu mengatakan, ini asumu wala ustir, aku akan berpuasa terus menerus dan tidak akan berbuka. Lalu yang satu lagi mengatakan, ini akumu wala anam, aku akan sholat malam terus dan tidak akan tidur. Yang satunya lagi mengatakan, ini atazilu nisa, aku akan menjauhi wanita. Jadi mungkin karena saking semangatnya, karena mereka berlebih-lebihan sampai-sampai ketika puasa tidak berbuka. Jadi mungkin ngeblong bablas, atau ketika sholat malam ia tidak tidur, mungkin ngeblong sampai pagi. Begitu juga saking beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai meninggalkan wanita. Seperti mungkin kita lihat ahli kitab, mereka beribadah, ada yang sebagai pastor atau suster yang tidak menikah. Itu menunjukkan bahwa kita dilarang berlebih-lebihan. Lalu Rasulullah menegur, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa di antara kalian. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku sholat malam dan juga aku tidur, aku juga menikah. Maka Rasulullah sendiri orang yang paling bertakwa di antara kita. Rasulullah sendiri ketika berpuasa juga berbuka. Begitu juga ketika sholat malam Rasulullah juga tidur dan Rasulullah juga menikah. Maka kita sebagai pengikutnya adalah kita ketika melakukan amal-amal ketaatan, kita sesuaikan dengan kemampuan kita, sesuai keimanan kita. Sebab keimanan seseorang itu kadarnya berbeda-beda. Dan iman itu yasdadu ala yang iman itu kadang naik, kadang turun. Ketika iman itu naik, maka maksimalkan. Jadi pas dengan semangat-semangate nopo beribadah itu maksimalkan. Sing sunah-sunah niku mang jalane. Tetapi ketika iman itu turun, jenengan zona aman, jadi melakukan hal-hal yang wajib. Maka ketika beramal hendaklah kita sesuaikan dengan keimanan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Maka Imam Nawawi lalu mengemukakan sebuah hadis, ya mungkin hadis ini sederhana, yang kelihatannya memang hadis ini tidak ada hubungannya dengan profesional ketika kita beramal, tetapi Imam Nawawi itu memiliki ilmu yang dalam, tahu makna apa yang terkandung di dalamnya. Di sini ada suatu hadis dari hadis Aisyah. Di sini bahwa Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala, Rasulullah itu masuk alaiha, kepada Aisyah, mungkin masuk ke rumah. Jadi Rasulullah itu suatu saat masuk ke rumah. Pas masuk ke rumah itu wa indaha, dan di sisinya Aisyah itu imra'atun, ada seorang wanita. Di Rasulullah pulang masuk ke rumah, ternyata di dalam rumah tersebut ada seorang wanita. Begitu setelah itu Rasulullah bertanya kepada Aisyah, man hadi, siapakah ia? Sopo kuwi? Mungkin ketika Rasulullah datang, lalu Aisyah menemui Rasulullah di kamarnya Rasulullah, yang perempuan tadi mungkin di ruang tamunya masuk, lalu Rasulullah bertanya, man hadi, siapakah wanita itu? Qalat, Aisyah berkata, hadihi fulana, ia seseorang fulan, tidak disebutkan namanya. Tadkuru, lalu Aisyah menceritakan min sholatiha, dari sholat-sholatnya. Lalu Aisyah curhat kepada Rasulullah menceritakan nopo sholat-sholate kancane niku. Ya Rasulullah, mungkin kan
kanca kula wedok niki sregep mempeng banget. Salate apik, salate dawu, salate napa luar biasa. Mungkin napa salate niku duha kabeh sunah-sunah niku dilakoni. Menyebutkan napa kuantitas sholatnya. Lalu qala berkata, Rasul berkata, mah niku istilah tenggen Arab itu artinya mah niku hendaklah ia menyudahi. Napa iki wis rasa apa lerene menyudahi. Tapi lah kok napa lah kok salat kok sing apik malah kon menyudahi. Lah kok beramal apik kok malah kon menyudahi. Alaikum bima tutipun, bagi kamu sesuatu